Seperti biasa, topik yang akan gue bawakan kali ini seperti yang sudah gue informasikan beberapa waktu yang lalu, bahwa kita kan sekarang akan ngobrolin asuransi. Bagi kalian yang bingung, bang kenapa tiba-tiba topiknya bisa ngobrolin asuransi? Jadi pada suatu masa gue lagi main Age of Empire, ya kan? Tiba-tiba yang komen ngobrolin Bitcoin, ya. Habis dari ngobrolin Bitcoin kita ngomong Indodex, ya. Habis ngomongin Indodex kita ngomongin masalah trading. Terus dari ngomongin trading kita ngomongin asuransi. Dan dari semua topik yang gue mengerti, mungkin yang paling gue punya kenalan adalah kita ngobrolin asuransi. Kalau kita ngobrolin Indodex dan trading masalah Bitcoin dan masalah cryptocurrency, gue rasa lu semua pada sudah melakukannya, gitu ya. Aduh, ya. Jadi selamat malam. Jadi hari ini gue udah gue undang teman gue satu lagi yang harusnya juga sangat capable, jauh-jauh lebih capable daripada gue, untuk menjelaskan mengenai asuransi gitu. Jadi tanpa berpanjang lebar ya guys ya, let's go, kita mulai. Ya, jadi sudah join bersama gua rekan gue di bawah ini bernama John Gideon ya. Dari namanya kita sudah tahu blasteran Amerika Padang plus Medan, ya itu dia. Siap. Nah, jadi hari ini gua akan ngobrol-ngobrol banyak, bro. Kita akan ngobrol banyak mengenai asuransi karena gua rasa kalau kita ngobrolin asuransi, di antara semua teman-teman gua tidak ada yang lebih capable yang bisa menjelaskan asuransi daripada lu gitu ya. Jadi sebelum kita mulai, mungkin lo bisa menjelaskan diri lo dulu gitu ya, apa yang lo lakukan every days gitu. Oke, jadi thank you bro buat kesempatannya, thank you teman-teman untuk stay, untuk mau dengar Wednesday chat tadi ya bro ya. Iya. Jadi gue John Gideon, nama gue Gideon, nama gue John Binser Gideon, panggilan gue Gideon. Nah, gue hari-hari gue bergulat dengan dunia asuransi. Jadi gue bertemu dengan orang, basically gue nggak mulai dengan jualan asuransi, tapi gue ngobrol dulu pemahaman dia tentang asuransi kayak gimana, lalu gue ngobrol tentang kebutuhannya dia, lalu gue lihat apakah gue punya sesuatu yang bisa gue tawarkan untuk nyelesain problemnya dia. Itu aja sih, dan tiap hari itu berulang kayak gitu. Everyday ya. Udah berapa tahun lo melakukan kegiatan ini, Man? 12 tahun, man. 12 tahun ya. Jadi harusnya orang yang sudah 12 tahun tidak mungkin tidak bisa mengobrolin mengenai masalah asuransi. Nah, jadi kita akan kita sebisa mungkin akan ngobrolin bebas merek ya. Kita akan sebisa mungkin akan ngobrolin bebas merek, lebih ke arah edukasi dan bagaimana sebetulnya asuransi ini bisa bermanfaat buat kita ya, terutama gue rasa kalau orang-orang yang sudah cukup bapak-bapak kayak gue ya, harusnya mungkin 1-2 asuransi mungkin udah ada gitu ya. Mungkin. Oke. Ya, mungkin satu lain udah ada. Tapi gue lebih pengen juga ngobrolin mengenai bagaimana kita approach ya bro, ke terutama generasi-generasi muda nih sekarang nih yang terhadap pendidikan asuransi gitu. Karena setahu gue akses kita terhadap pendidikan asuransi kan sekarang kayak terbatas ya, kita nggak tahu harus mencari informasi itu di mana. Saat ini satu-satunya akses di mana kita bisa mendapatkan informasi mengenai asuransi ya dari agen itu sendiri. Oke, gini, lu kalau misalnya ngomongin asuransi, pertama kali yang lu harus mulai, lu harus ngerti dulu. Asuransi itu kan ngejagain resiko, gitu ya. Yang paling pertama lu harus tahu adalah resiko lu apa. Karena lu punya resiko, gue punya resiko. Temen lu punya resiko, istri lu punya resiko, anak lu punya resiko, istri gue punya resiko, semua kita punya resiko. Nah, pertanyaannya adalah, apakah lu sadar resiko lu? Jadi produk tuh ada banyak banget, ada banyak. Kadang-kadang makin lo browsing, makin lo pusing gitu loh. Belum saya banding ini, banding itu, itu nggak ada habisnya. Dan perusahaan di sisi lain berkembang terus, keluarin terus produk-produk terbaru, walaupun banyak juga yang menurut gua produknya itu bungkusnya beda. Menurut gua, ya sebenarnya itu lagi kayak lo makan ketoprak, cuman packagingnya aja beda, isinya mah ketoprak aja menurut gua ya. Tapi nah tapi kenapa? Karena mungkin perusahaan juga ngelihat mungkin market udah jenuh, pengen terobosan baru. Nah tapi di atas itu semua atau nggak, dasarnya tuh adalah lu kenalin dulu resiko lu apa. Setelah lu kenalin resiko lu, baru lu cari tahu ada nggak di luar sana produk yang align sama resiko lu. Kayak gitu. Menurut gua dasarnya itu dulu gitu loh. Jadi skip produk semuanya, merek apapun, resiko lu dulu. Kalau misalnya lu bergantung sama orang tua lu,
gitu ya. Jadi misalnya lu masih dapat fasilitas nih dari orang tua lu tinggal di rumah. Maksudnya lu kalaupun lu kerja tapi lu tahu misalnya oke, gaji lu pas-pasan nih buat lu hidup gitu ya. Seandainya lu keluar dari rumah lu makan bakal sangat ketat. Nah, at least lu punya resiko satu adalah kalau sampai ekonomi lu tergoncang, lu akan memberatkan orang tua lu. Oke. Kebayang ya? Ekonomi gue tergoncang tuh artinya misalnya gue nggak kerja gitu misalnya. Yes, lu nggak kerja, lu nggak punya penghasilan, gitu. Atau misalnya tiba-tiba lo sakit jangka waktu yang panjang, gitu. Nah, itu kan resiko, bro. Itu kan resiko tuh buat lo. Nah, masalahnya resiko lo itu karena ada sebagian dari hidup lo, ada sebagian dari ekonomi lo yang ditopang oleh orang tua lo. Karena lo kena, yang nopang lo juga kena. Gitu. Oh, I see. Jadi kebayang ya? Yang sakit gue, yang bayarin sakitnya gue bapak emak gue gitu ya. Betul. Ibaratnya betul. Gitu. Betul, Oke. Kayak gitu. Sementara bapak emak gue juga misalnya let's say bapak gue di edge of sebentar lagi pensiun gitu kan yang udah nggak banyak gitu. Betul. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya nih, let's say gue baru mulai aja kerja gitu kan biasanya kan sekarang kalau kita ngomongin kerja di perusahaan sekarang itu rata-rata udah include sama asuransi kesehatan minimal BPJS gitu ya. Iya. Minimal BPJS. Jadi apa yang mengharuskan gue tuh harus browsing lagi selain BPJS gitu. Padahal BPJS gue juga udah bayar gitu. Nah, gue personally beli BPJS. Oke. Gitu loh. Nah, sekarang itu balik lagi ke lo. Lu punya BPJS, tapi lu pernah pakai BPJS nggak? Atau lu pernah nggak ketemu orang yang punya pengalaman dengan BPJS? Oke. Nah, setelah lu tahu pengalaman orang, setelah lu ngalamin sendiri, lu tanya sama diri lu, lu cukup convenient nggak dengan itu? Oke. Lu cukup nyaman nggak dengan itu? Kalau lu nggak nyaman, tanya lagi sama diri lu punya budget lebih nggak? Kayak gitu kan. Yang paling pertama kan adalah kebutuhan lo, yang kedua adalah kenyamanan lo. Kayak gitu loh. Kenapa? Karena BPJS, ingat lo, sifatnya itu dikelola oleh negara dan orang banyak banget yang make. Nggak instan, butuh proses, butuh yang misalnya namanya rekomendasi Vaskes 1, naik ke rumah sakit tipe sekian, lalu direfer lagi sampai ke rujukan nasional, itu semua berjenjang. Nah, lu cukup sabar nggak untuk ngelewatin fase itu, gitu loh. Nah, kalau lu ngerasa lu cukup sabar, dan ya udah untuk asuransi kesehatan cukup punya BPJS, menurut gua. Pengetahuan orang Indonesia atau kesadaran orang Indonesia terhadap asuransi itu sampai sejauh mana, Bro? Oke, gua bilang adanya pandemi ini sedikit banyak berpengaruh terhadap orang-orang yang tadinya antipati terhadap insurance. Kayak gitu. Karena bro, orang pada dasarnya, orang tuh pada dasarnya tuh gini loh, by nature, orang pasti cari perlindungan. Nggak mungkin nggak. Kalau lu punya asuransi, begitu lu didiagnosa sakit, dibilang sakit sama pokoknya dokter bilang sakit atau lu ngerasa sakit, kalau lu punya asuransi, yang pasti lu lakukan pertama adalah lu ngecek benefit apa yang lu punya. Kayak gitu ya. Kalau lu nggak punya asuransi, pasti lu mikir, aduh, gua nggak punya asuransi lagi. Kayak gitu loh. Jadi defaultnya adalah orang itu selalu cari perlindungan kayak gitu loh. Jadi menurut gua sekarang ini literasi terhadap asuransi itu lumayan naik dan juga banyak banget bro akun-akun media sosial. Lu browsing orang banyak banget ngomongin tentang asuransi dengan perspektif mereka masing-masing gitu. Oke. Apalagi di zaman sekarang pandemi itu. Nah, sekarang nih sebelum gue mulai lagi nih, ini jawab singkat aja. Ini ada yang nanya nih di Alimantol, apakah sekarang asuransi itu rata-rata sudah cover COVID-19? Menurut lo gimana? Nah gini, ini tapi again ya gini, COVID-19 itu sifatnya itu udah ditetapkan oleh WHO tuh sebagai pandemi. Nah lu mesti ngerti dulu dasarnya. Dasarnya adalah kalaupun perusahaan nge-cover pandemi, itu sebenarnya itu kebijakan perusahaan aja. Jadi kalau misalnya contoh gini, gua akan tarik lebih jauh lagi gini, apakah isolasi mandiri di cover oleh asuransi gitu ya? Secara polis itu tidak di cover bro. Kalau untuk rawat inap misalnya asuransi kesehatan tidak di cover. Tapi insurance company kan juga butuh marketing bro. Benar nggak? Ya kan. Nah pasti asuransi punya kebijakan untuk yang berbeda-beda terhadap COVID-19. Tergantung balik lagi produk apa yang lu ambil. Company keluarin kebijakan seperti apa. Nggak ada satu, apakah seluruh company ke cover? Again, balik lagi ke company-nya masing-masing. Lu perlu cek aja. Oke. Tapi rata-rata asuransi sekarang tuh udah mulai cover asuransi sekarang yang ada di Indonesia ini terutama. Apakah dia mengcover itu atau enggak sih? Maksudnya berarti nggak kalau dari kata-kata lu berarti nggak ke cover dong artinya?
Oke, kalau gue bilang dari banyak nama besar yang gue tahu mereka saat ini cover. Oh, cover. Sampai sejauh mana sih cover itu? Sampai sejauh mana bahkan COVID-19 itu di beberapa insurance company tidak ada masa tunggunya lo, bro. Jadi hari ini lu langsung ini lu gue nggak sebut merek ya. Gue tahu satu, gue punya teman dalam 4 hari loh. Jadi hari ini masuk, hari keempat kena COVID. Iya. Ya udah dibayar, ditanggung semua perawatannya. Oh, oke, nice. Termasuk, maksudnya termasuk rumah sakitnya di mana dan segala macam juga ya? Iya, di cover. Oke. Gitu. Tapi balik lagi ya bro ya, tergantung produk yang lu ambil. Iya. Berarti gitu gue yakin sih kayaknya produknya mahal ya kalau udah cover pandemi kayak gitu ya. Mahal itu kan relatif ya bro. Iya. Kayak gitu. Oke guys, nah jadi poin pertama mungkin sudah kita lalui di mana untuk menyediakan asuransi bahwa lo harus paham sendiri mengenai masalah resiko yang lo punya gitu. Resiko itu bisa lo cover dan kalau lo sudah bekerja, alhamdulillah di cover oleh perusahaan kantor lo dan juga sudah di cover juga oleh BPJS. Mungkin tinggal melengkapi apa yang belum di cover aja tadi yang lo sebut ya. Tinggal melengkapi apa yang belum di cover aja. Jadi kalau misalnya itu sudah kalau misalnya itu sudah rata-rata di cover oleh perusahaan dan juga BPJS, ya alhamdulillah aja sih menurut gua, alhamdulillah udah cukup bagus, itu sudah cukup bagus. Betul. Oke, ini kita lanjut lagi nih, ada dari P-Handle nih. Oh, ini P-Handle nih dokter by the way. Jadi Bang, gue sering menghadapi asuransi yang kerjasama sama BPJS, jadi pembiayaan ditanggung sama BPJS itu bagaimana? Nah itu gimana tuh? Gue nggak ngerti masalah pembiayaan. Oh jadi gini, kalau misalnya contoh seseorang masuk rumah sakit terus udah dibayar oleh BPJS, gitu ya contoh ya misalnya. Jadi lu udah masuk rumah sakit terus dibayar BPJS. Nah selalu ingat bahwa gini, ada bedanya antara asuransi sakit kritis dengan asuransi kesehatan. Oke ya. Nah, asuransi kesehatan itu sifatnya membayar biaya tagihan rumah sakit yang ada. Asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan. Gua lanjutin ya. Contoh, kalau lu masuk rumah sakit pakai BPJS, maka lu udah nggak ada biaya rumah sakit lagi, bro, karena sudah dibayar BPJS. Ya, kesehatannya ya. Kesehatannya kan, berarti keluar rumah sakit tagihan lu 0 dong, bener nggak? Betul. Nah kalau tagihan lu 0, lu asuransi swasta pertama, asuransi swasta kedua, mau lu punya 10 asuransi swasta pun, karena tidak ada tagihan rumah sakitnya, maka tidak ada penggantian. Kayak gitu, jadi sifatnya itu dulu, asuransi kesehatan tuh, yang misalnya kayak kamarnya berapa, obatnya berapa, dokternya berapa, gitu ya. Nah tapi ada asuransi sakit kritis. Asuransi sakit kritis sifatnya apa? Santunan kalau lu terkena sakit kritis. Ada juga asuransi santunan rawat inap. Kalau lu rawat inap, berapa lama periode rawat inap lu, berapa santunan yang lu punya keluar. Biasa lu suka nggak diteleponin sama bank-bank tuh. Gue juga izin asuransi diteleponin sama bank kan, Pak, Bapak kalau dirawat inap tiap 24 jam Bapak dapat sekian. Nanti kalau Bapak operasi dapat santunannya sekian. Nah, itu walaupun BPJS sudah bayar, dia tetap keluarin gitu. Oh, bisa double claim gitu maksudnya? Bisa, iya, bukan double claim, jadi sifatnya santunan. Oh, jadi kayak ditambahin gitu ya? Iya, karena lu nginep di rumah sakit, karena kondisi pertanggungan lu adalah yang penting lu nginep di rumah sakit, mau tagihan lu berapapun, dia cuma ngasih santunan sesuai dengan benefit yang lu udah pilih di awal. Contoh, lu pilih benefit santunan rawat inap rumah sakit 200.000. Nah, lu kalau rawat inap rumah sakit, bro, mau udah dibayar BPJS, ya lu dapat 200.000 gitu. Again. Jadi beda produk, beda ketentuan gitu loh. Jadi intinya sebetulnya BPJS juga sudah cukup membantu gitu ya. Menurut gua selama lu bisa cukup nyaman dengan pelayanan, tapi gue juga ngerti posisi pemerintah, posisi BPJS, karena lu bayangin bro, orang bayar 150.000, tagihan sampai ratusan juta, sampai kayak gitu. Bahkan gue ketemu banyak case orang tuh yang dari pakai duit sendiri, pakai asuransi swasta, pakai duit sendiri, lama-lama ujung-ujungnya nyerah pakai BPJS juga. Gue juga banyak ketemu case kayak gitu loh. Nah tapi selama lu rasa lu nyaman dengan cara kerjanya, dengan sistem perawatan mereka, ya go ahead gitu. Iya. Karena menurut gue juga sudah cukup ya. Paling nggak negara kita sekarang udah punya sistem asuransi sendiri gitu, yang paling penting sih. Iya. Which I believe it will get better with time sih menurut gue. Oke. Nah, dia lagi nanya, kapan waktunya kita butuh asuransi? Nah, kalau lu tanya gue kapan lu butuh asuransi adalah sebenarnya 90 hari yang lalu atau setahun yang lalu. Kenapa? Karena asuransi itu ada masa tunggu. Masa tunggu itu apa ya?
Jadi begitu lo beli nih hari ini, ada beberapa produk yang mesti tunggu 90 hari lah, tunggu setahun lah baru berlaku. Lalu bayangin udah beli terus resikonya kejadian hari ke-60, bukannya lu nggak punya asuransi loh. Lu punya, tapi lu telat belinya. Gitu ya. Nah, lu kalau misalnya ketemu sama agen asuransi, mereka tuh suka punya sales talk ngomongnya gini loh. Lu beli deh sekarang, nanti umur lu berubah, nanti harganya naik gini-gini. Lu jangan percaya sama agent kayak gitu menurut gua. Kenapa? Karena lu perlu beli sekarang adalah karena lu sekarang masih sehat. Kalau lu nanti lu beli duit lu lebih banyak, so what, men, harga naik 10 kali juga duit lu banyak kok nanti, ya kan? Tapi kan secara kesehatan belum tentu nanti lu sehat, gitu loh. Itu sih menurut gua. Jadi gitu ya guys ya. Jadi memang ternyata gua juga sebenarnya baru tahu nih. Ternyata memang ada masa tunggu untuk beberapa case produk benefit tertentu ya. Iya, karena untuk menghindari fraud juga, bro. Oke. Gitu. Ya tapi gue setuju sih. Tapi by the way ini agak sedikit nyimpang. Karena menurut gue juga kalau ngomongin asuransi kayak di sini juga kayak sistem kayak apa ya, kalau kayak gue lihat di luar gitu kayaknya orang mau ngeklaim asuransi tuh kayak pengecekannya tuh luar biasa thorough gitu kan, kayak dicek wah semuanya gitu, kayak dicek gitu. Kalau di sini tuh kayaknya nggak segitu rumitnya gitu maksud gue. Menurut gue tuh keuntungan tersendiri sih menurut gue. Iya nggak sih? Enggak. Jadi gini, kalau misalnya asuransi itu ada istilahnya utmost good faith gitu loh. Gue tuh suka bilang gini, lu pada saat masuk asuransi percaya sama pernyataan lu mau bilang lu nggak pernah sakit, mau bilang lu nggak ada keluhan apapun, pokoknya asuransi percaya aja. Nanti pada saat lu klaim, asuransi itu investigasi. Gitu loh. Gitu. Nah, jadi pada saat lu masuk, ada yang masuk langsung diterima. Tergantung produknya, riwayat kesehatan, besarnya uang pertanggungan. Jadi banyak faktor yang menentukan itu gitu loh. Kayak gitu. Nah jadi ini ada yang tanya lagi nih. BPJS bukannya ada limitnya ya katanya? Ya ada sih, memang ada limit di BPJS ya. Ada sih limit. Gini. BPJS itu unlimited, tapi ada beberapa item yang tidak di-cover. Contohnya Enggak, contoh gini loh, misalnya ada obat-obat paten, dia tuh punya obat, ya contoh gini, misalnya obat DBD misalnya gitu ya, contoh ya. DBD nggak ada obatnya sih. Misalnya obat sakit apa gitu loh. Nah, yang pemerintah cover tuh cuma obat yang tipe ini. Tapi obat tipe patennya atau obat yang mahalnya itu nggak di-cover dalam BPJS gitu loh. Jadi kalau misalnya nggak di-cover, gue harus beli sendiri? Lu harus beli sendiri. Ya, again, lu mau nggak dengan obat yang di-cover? Maksudnya kalau pakai pengobatan itu dengan BPJS, nih obatnya ini nih. Iya. Ya lu take it or leave it gitu kan? Iya. Gitu. Ya gitu. Jadi contoh dulu gue pernah demam berdarah iseng, gue punya asuransi swasta tapi gue iseng pakai BPJS, tapi gue nggak tahu sekarang gimana ya. Nah, contoh untuk demam berdarah tuh bisa dirawat inap di rumah sakit, itu bukan cuma sekedar trombositnya turun loh kalau pakai BPJS. Harus trombositnya di bawah ambang batas berapa dulu baru bisa masuk kalau pakai BPJS. Waktu itu zaman gue ya. Tapi kan kalau asuransi swasta enggak. Kalau misalnya trombosit lu udah turun dan emang udah lu menunjukkan gejala demam berdarah, ya apa? Iya. Putus kenapa tadi? Gini. Jadi contoh misalnya, gue dulu pernah DBD nih. Gue iseng pakai BPJS, trombosit gue udah turun, bro. Iya. Tapi belum turun di bawah ambang batas yang BPJS kasih. Dia gitu. Punya standarnya kalau lo ngidap misalnya kena DBD tuh segini nih. Kalau belum segini berarti gua anggap lo tuh maksudnya belum DBD. Masih bisa dirawat di rumah, gitu. Kayak gitu. Jadi ya itu, maksudnya again, ya namanya juga bro, bayangin pesertanya jutaan orang, bro. Cuma bayar 150.000 ya. 150.000, rumah sakitnya terbatas, yang megang lu dokter spesialis gitu loh, maksud gua. Ya kita ya udahlah, sadar diri gitu loh, menurut gua ya. Kayak gitu. Dan gua ngomong kayak gini, gua punya asuransi swasta, gua punya BPJS. Kayak gitu. Oke. Ya. Nah, jadi gitu tadi yang nanya ya. Jadi ada yang nanya juga, tapi yang nanggur. Jadi intinya sebetulnya yang di cover itu unlimited. Cuma memang si BPJS ini punya kayak sebuah aturan main ya, main dan rules-rulesnya. Jadi kalau misalnya yang ketat. Jadi kalau misalnya lo belum masuk kategori itu, dianggap lo itu masih oke, masih aman gitu ya. Iya, kayak gitu. Dan gue BPJS gini loh, bro. BPJS itu contoh misalnya
Setahu gue ya, lu nggak bisa ke 2 dokter yang berbeda dalam 1 hari. BPJS. Gitu loh. Kalau swasta kan ya kalau beda kondisi ya lu mau pakai saat itu, pagi lu cek ini, malam cek itu, terserah lu gitu kan. Kayak gitu. Tapi gue tetap pendukung BPJS juga ya bro. Menurut gue itu minimal lu ngebantu negara lah. Betul. Dan menurut gue penting sih, karena produk ini menurut gue produk bagus, karena udah lama banget harusnya Indonesia tuh udah punya produk ini tuh, harusnya udah lama banget, harusnya udah jauh sebelum sekarang harusnya udah punya gitu loh. Cuma kalau kita bayangin ini sudah diterapkan 20-30 tahun yang lalu, gue rasa sekarang udah mature sih seharusnya. Betul, karena pasti pemerintah di sisi lain juga pasti mereka terus-terusan enhance sistemnya mereka sih menurut gue ya. Iya. Oke, nah sekarang gue baca lagi nih komen-komen ya. Sebentar ya. Ini adalah dulu pernah ketemu status FB, katanya salah satu asuransi bank ya. Oke. Katanya nipu dan ngelebihi biaya iuran asuransinya. Emang itu benar? Oke, ini tahan dulu ya. Terus ada lagi yang bilang tadi mana ya? Sebentar, kok sering dengar udah punya asuransi tapi dari asuransinya nggak mau nanggung atau nggak bisa klaim. Oke, ini 2 nih kurang lebih, ini temanya pertanyaan agak mirip ya. Oke, nah gini ya. Again, gue nggak bisa ngejawab ini secara pasti. Kenapa? Karena gue nggak ngelihat polisnya, gue nggak ketemu nasabahnya, gitu loh. Nah, menurut gue gini, setiap produk di dunia ini, mau asuransi nggak asuransi, pasti ada orang-orang yang pernah kecewa. Pasti. Lu mau ngomong produk apapun, pasti ada orang yang pernah kecewa. Tapi again, banyak banget spektrum yang perlu dilihat terhadap kekecewaan itu. Betul. Nah, contoh, ada nggak asuransi yang nipu? Ada. Sorry, gini. Ada nggak agent asuransi yang nipu? Ada. Sangat ada. Kayak gitu loh. Nipu itu dalam arti apa? Banyak bro. Misalnya contoh, dia ngomong nasabah, oke ya, ini polis lo yang ditanggung adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Nasabah beli kan kebanyakan karena trust, bener nggak? Iya. Iya kan? Betul, itu betul ya. Betul kan? Ya kan? Lu biasa kan beli produk, salah satu major factor-nya kan trust, ya kan? Lu dibilang dari cover dari A sampai M, ternyata yang di cover cuma A doang gitu loh. Lu sebagai nasabah nggak pernah ngecek polis, nggak pernah baca polis. Kalau ditanya dulu polis lu isinya apa? Ya kata agen gue ini gitu. Lu sekarang lu mau megang janji atau mau megang perjanjian? Gitu. Oke. Karena ada buku yang setebel ini. Yang harus gue baca. Yang harus lu ngerti, dan bukan cuma lu, bahkan ahli waris lu harus ngerti, bro. Oke. Bro, gue lagi ngurusin klaim, agent lain sekarang. Pokoknya intinya nih nasabah kecewa lah intinya kayak gitu loh. Nah, ya kebetulan ya gua jualan dikit ya, kebetulan gua adalah agen yang baik gitu ya. Gua nggak sebut merek gitu ya. Gua jualan kata dia. Kata gua. Nah, maksud gua jelasin sama nasabah gua, ini loh isi polis lo, lu dapetnya gini. Lu mau kecewa kayak gimana pun, lu mau gugat asuransi, lu pasti kalah. Karena isi polisnya kayak gini. Pertanyaannya, siapa suruh lu dulu setuju sama ini? Kasarnya gitu loh. Iya. Kayak karena gitu nggak baca back again. Betul, iya. Berarti baca buku setebel ini penting dong bagi para nasabah asuransi ya? Sangat penting. Bukan cuma nasabah ya bro ya, ahli waris terutama. Ahli waris juga? Iya, karena kan contoh ya, lu ada orang tiba-tiba serangan jantung meninggal. Kan yang akhirnya ngurusin klaim kan si ahli waris. I see. Atau tiba-tiba dia koma gitu loh. Lu kan nggak mungkin koma suruh baca polis kan, emang jiwa roh lu keluar baca polis gitu kan, nggak mungkin gitu loh. Nah itu penting banget buat ahli waris lu, bahkan untuk tahu isi polis lu apa, dan bahkan kasih tahu. Gue yakin bro, banyak banget kali klaim-klaim yang nggak terjadi karena ahli waris nggak tahu benefitnya apa. Oke. Ini mungkin bisa dilihat dengan beberapa kasus artis yang dulu sempat terkenal ya, kayak dulu Ahmad Dhani juga pernah kayak buat itu gitu. Itu mungkin purely karena itu kali ya, masalah kayak gitu kali ya. Nah, maybe itu mungkin ya, gue nggak bisa komen. Tapi kan ada banyak faktor yang terjadi di situ, yang lu harus lihat dari jarak dekat, nggak bisa cuma ngomong apa kata orang aja gitu. Oke. Jadi yang lo pegang itu bukan janji guys, tapi perjanjian. Itu anjir, bener banget kata-katanya, bener ya. Bener. Iya. Jadi kalau di asuransi gitu ya. Jadi yang lo pegang itu adalah perjanjiannya, bukan janji si agentnya ke lo gitu ya. Iya. Nah, gue tuh suka bilang sama nasabah-nasabah gue atau sama prospek gue suka bilang gini. Agent lu mau ngomong apapun terserah. Pokoknya tukang kecap bilang kecapnya paling manis. Pokoknya kecapnya bisa pakai buat semuanya. Nah, yang paling penting intinya setiap kali dia ngomong, lu inget omongannya dia, terus udah gitu lu bilang sama tuh agen, lu kan barusan ngomong itu. Coba lu kasih tunjuk omongan lu itu yang barusan tunjukin di dalam polis bagian mana. Ya. Itu simple banget. Itu simple banget. Kayak gitu. Kalau dia bisa nunjukin, kalau dia bisa nunjukin, dan lu waktu baca klausulnya itu lu nggak ngerasa ini omongan bersayap, dan itu omongan benar.
Oke. Gitu loh. Ya. Benar. Anjay, ya. Ini bagus guys, ini bagus ya. Bagus. Iya, betul sekali, saya setuju ya. Nah ini ada yang nanya lagi nih, gimana misalnya kalau dapat agen yang nggak kompeten kayak suka hilang-hilang pas dibutuhin. Nah ini gue sering banget ketemu ya, dulu ya. Apakah nanti dioper ke agen lain atau kita bisa urus sendiri? Nah ini kayak lu ceritain gimana bro, masalah ini bro? Oke, nih gini. Gue mau bilang sama gue gini, gue tuh gue bukan tipe agen yang begitu nasabah ngambil sama gue terus gue langsung bilang sama dia, lu tenang aja bro, gue gak akan keluar dari asuransi, gue akan selamanya di asuransi. Gue sangat amat anti ngomong kayak gitu. Kenapa bro? Karena gini, satu, agen mungkin mati duluan loh bro, sebaik-baiknya agen bro. Iya, bisa jadi mati duluan. Lu gimana? Ya kan? Atau misalnya tiba-tiba agennya cewek nih bro, terus tiba-tiba dia ketemu cowok orang Amerika bro, Tinder, tiba-tiba dia mau pindah ke Amerika. Masa gara-gara lu dia nggak boleh kawin ke Amerika, lu jahat banget gitu loh menurut gua. Nah yang paling penting tuh again, elunya well educated mengenai isi polis lo. Itu yang paling penting. Nah dapat agen bagus dan baik kayak gua itu luar biasa ya promosinya ya. Luar biasa ya. Enggak bro, karena gua karena kayak gitu, gua selalu kayak gitu. Gua nggak akan pernah over promise sih. Menurut gua itu nggak make sense lah menurut gua. Tapi most agents ya I don't know apakah dia new agents or not gitu ya. Most agents yang dulu pernah gue temuin di awal-awal gua berkenalan dengan asuransi, they're over promise gitu. Yang mereka lakukan over promise gitu. Ya bro, namanya juga jualan bro. Ya tapi kan ya which is maksud gue yang dia itu tuh maksud gue bersangkutan dengan nyawa orang gitu, maksud gue kan jahat banget cuy kayak gitu cuy. Ya kadang-kadang kayak gitu bro, makanya gue kadang-kadang gue tuh sering bro lagi nongkrong di mall gitu ya, lagi duduk di restoran gitu, di sebelah gue lagi prospek gitu agen, kan gue tahu produk ya bro, gue tahu cara kerja lah ya. Gue aja dia yang ngomong, gue yang deg-degan gitu, ngerti nggak lu? Gila ya lu berani banget ngomong kayak gitu. Dia yang ngomong, gue yang deg-degan gitu, tapi agen bro manusia bro. Iya betul sih. Betul. Gue ngomong apa? Kayak gitu, masa gue gebrak, lu nipu lu. Kayak gitu. Iya. Nggak mungkin kayak sering gitu. Banget ya. Aduh, sering banget. Karena gue nih, kalau gue terus terang gue sendiri pernah berapa kali kan, maksud gue ketemu, dan mungkin lo tahu itu gitu, karena gue minta tolongnya balik lagi ke lo kan. Gue juga pernah, karena dari agen-agen yang kayak nggak bisa ya maksudnya ketika dihubungin susah. Dan lebih parah gini deh, dihubungin gampang yes, tapi yang paling gua sebelin, gua pernah ketemu satu agen yang ketika gua tanya dia nggak ngerti bro. Itu yang menurut gua, gimana sih lu, masa lu nggak ngerti juga, maksud gua gimana gimana tuntutan prosesnya, terus gimana ini bisa di workaroundnya, itu dia tuh nggak ngerti. Itu yang paling parah sih menurut gua sih. Nah ini gue kasih pendapat, boleh nggak? Iya boleh. Kita berbagi ya gini. Buat gua ada 4 tipe agen bro. Ada yang nggak ngerti, tapi diem. Dia bilang gini, gue di awal-awal kayak gitu bro, nggak ngerti. Tapi gue kalau misalnya ditanya nasabah, terus gue nggak ngerti, awal-awal gue selalu bilang, gue simpen dulu ya pertanyaan lo, nanti gue balik lagi ke lo, gue jawab. Gue lebih baik terbuka gitu sama nasabah gue. Nah itu yang pertama, nggak ngerti tapi diam. Yang kedua nggak ngerti tapi ngomong bro. Dia udah nggak ngerti, ngomong ngalur kemana-mana. Gila, ini luar biasa. Itu sih. Kayak gitu. Nah ada juga yang ngerti diam. Nah ada juga yang ngerti terus ngomong. Ya udah, ya lu tinggal ketemunya, lu tinggal ketemu yang mana aja bro di tengah jalan. Kayak gitu. Oke. Nice. Kita baca lagi nih sebenarnya. Halo Bang, baru masuk. Oke, apakah kita bisa baca keseluruhan polisnya dulu sebelum agree untuk ikut asuransi, bro? Boleh. Oh, boleh? Boleh. Jadi itu sistemnya gimana? Jadi ketika ada ini lo buat semacam kayak draft agreement atau gimana? Enggak, nanti ya udah lu kalau untuk case ini ntar ketemu sama gua aja. Oh gitu. Enggak, balik lagi Enggak, umumnya gimana? Jangan sama lu, umumnya gimana? Enggak, umumnya kayak gini, umumnya pada dasarnya tuh biasanya lu cuma dikasih proposal dulu. Nah, sebenarnya proposal tuh itu tuh kayak embrionya lah gitu loh. Kurang lebih seperti ini kayak gitu. Nah, lu kalau udah baca proposal, nah di proposal itu poin-poin penting tentang asuransi itu tuh udah ada di situ semua. Contoh misalnya lu memang si kalau kita, gue juga nggak pernah ngalamin apa bini gue yang ini nih, tapi memang si agen itu selalu ngasih proposal gitu, selalu gitu. Harus dong, harus. Nah kalau misalnya sekarang kalau lu mau ngambil asuransi kan lu harus tanda tangan di proposal.
Nah kalau misalnya gini deh, kalau misalnya orang yang suka nelponin dari bank itu gimana dong? Kayak halo asuransi gini, nah itu kan maksud gua ketemu aja enggak gitu maksud gua. Iya, kalau itu mereka udah dapetin izin bro, namanya telemarketing. Apakah mereka harus kasih proposal juga nggak? Enggak, kalau telemarketing enggak. Malah kalau telemarketing nggak bisa. Kayak gitu. Resikonya gede di gua dong kalau misalnya telemarketing. Kalau misalnya ternyata ada fraud dan segala macam, gimana nih? Nah gini, fraud itu nggak gara-gara di telemarketing ya, ada fraud. Intinya tuh bro, memang orang itu memang ya udah ya udah terserah bahasanya apalah gitu loh, ya udah gitu loh. Jadi nggak gue bilang telemarketing gara-gara telemarketing chances fraud lo juga enggak juga. Intinya tuh adalah seorang agen itu bertugas untuk menjelaskan sebaik-baiknya gitu loh, sejelas-jelasnya kayak gitu. Ya, tapi ya kalau misalnya gue mau ngajuin klaim kalau misalnya telemarketing gimana dong? Again, kayak gue bilang, hubungan lu ketika lu tanda tangan itu hubungan lu dengan perusahaan asuransi. Ya lu mau ngajuin klaim siapapun agennya ya? Siapapun agennya. Sebetulnya kayak gitu. Oh makanya lo bilang harusnya ini kalau misalnya si agen ini nggak bisa, lo boleh ganti agent sebetulnya kan? Nggak gini, lu nggak boleh ganti agent. Nggak boleh. Tergantung agen ya, nggak boleh. Cuma maksud gue gini, lu bisa ngurus sendiri gitu loh. Sangat bisa bro, sangat bisa. Kasarnya lu datang ke customer care atau lu telepon customer care, gue punya kondisi ini ada nggak dalam polis? Oke ada, ini bisa di cover nggak? Bisa. Oke, dokumen apa yang perlu gue siapin untuk dapetin hak gue? Customer care bilang oke A B C D E F G H I J K L M N, udah lu submit semua dokumen itu, ya lu tinggal tunggu mereka proses gitu. Mereka pelajarin dokumen lo, once mereka oke ini udah cukup jelas, udah sesuai, mereka akan bayar klaim lo gitu. Oke, tapi males banget kalau ngurusin sendiri cuy, nggak ada agentnya. Iya memang, balik lagi. BPJS gimana bro? Bener juga, BPJS ngurusin sendiri BPJS. Jalan sana, betul juga. Buset, lu jam 5 pagi, jam 5 pagi lu harus ngambil nomor antrian, udah berebutan sama orang, ya kan? Iya, bener juga. Iya, benar. BPJS semua ngurus sendiri. Yes. Oke guys ya, mulai agak ini yang lenceng, Oke, terus ada lagi nih ya. Kenapa sebagian besar asuransi tidak menanggung penyakit congenital atau bawaan lahir? Nah, gimana tuh, bro? Oke, nah gini bro. Jadi, gua tuh suka bilang sama orang, ini nggak tahu kasar apa nggak, gue selalu bilang gini, asuransi ini profit oriented company. Tapi ya dong, kalau nggak gimana mereka bisa profit? Betul. Jadi gini loh. Contoh ya. Gua kasih satu contoh case yang banyak deh kejadian. Ada orang punya kondisi tertentu gitu ya, terus dia ke dokter, terus dokter ini bilang, ini mah kondisi kamu mah satu dari sekian orang mah begini, ini mah nggak apa-apa, udah diemin aja gitu loh. Iya. Nah, lu bawa ke asuransi, asuransi ngeliatnya, wah ini sih kemungkinan timbul ada nih, kemungkinan muncul ada nih, kemungkinan kondisi ini tiba-tiba jadi kewajiban gue bayar klaim ada nih. Asuransi akan berpikir 1000 kali untuk terima dia. Kayak gitu. Oke. Kayak gitu. Tapi again itu pendapat gue ya. Gitu. Jadi memang ya balik lagi karena memang udah bawaan dari lahir, maksud gue. Mungkin asuransi kayak ngeliat, ya lo udah ada ini, lo udah menanggung ini dari lahir gitu istilahnya. Iya, betul. Makanya gue bilang karena mereka profit oriented company. Baik. Sangat logis ya, profit oriented company. Saya suka ya. Memang begitu guys. Jadi gitu ya, Pak Dokter. Ya tadi yang nanya Pak Dokter ya. Terima kasih Pak Dokter. Tadi itu jawabannya Pak Dokter ya. Terus kita lihat lagi ya, mana tadi ya? Gue lupa lagi tadi baca sampai mana gitu. Ini nih. Apakah perusahaan asuransi dalam hal ini atau perusahaan atau apapun yang melakukan audit ke agen-agennya, bro? Oh iya pasti, apalagi sekarang udah ada asosiasi asuransi jiwa Indonesia. Ada asosiasinya sendiri. Itu maksudnya itu kayak lembaga resmi pemerintah. Tapi again, gue nggak bisa bilang saringan itu 100% bagus. Gue tetap nggak akan bisa bilang kayak gitu. Itu gimana mereka memproses auditnya itu gimana? Oh jadi kayak contoh misalnya lu sebagai seorang agen, lu harus ngikutin training berkala gitu loh. Kayak lu harus kumpulin sekian poin, lu harus dapetin lisensi ini, gitu-gitu loh. Itu tuh sekarang udah ada semua. Tapi again nggak bisa maksudnya gini, itu tetap perusahaan akan ngelakuin semaksimal mungkin. Tapi kan ya lu belajar apa, lu ngomong apa kan belum tentu sama, bro. Betul. Di lapangan walau alam ya, Iya, kayak gitu.
Oke. Siap. Jadi gitu kurang lebih gitu ya tadi pertanyaannya dari Grimes. Jadi apakah dari perusahaan semacam audit keadaan itu ada, jelas ada. Jadi jawabannya ada dan sudah dilakukan juga dan katanya juga semakin ketat, semakin tahun semakin ketat ya. Tapi balik lagi kalau ketemu orang bangsat mah bangsat aja gitu maksud gue. Ya. Kadang-kadang kasar. Oke, siap. Hubungannya asuransi dengan investasi. Karena biasanya rata-rata agen-agen itu nawarin pasti ada nilai investasinya. Nah itu apa tuh bro? Oke, gini, kan gue kasih jawaban ini ya. Kan contoh misalnya lu setor premi nih ke perusahaan, bener kan? Kan perusahaan terima duit lu nggak dimasukin ke lemari kan bro? Iya, diputer. Ya, kan? Perusahaan puter dong, pasti puter kan, pasti puter kan. Nah, gini loh, investasi itu gini. Ketika lu buka asuransi, lu jangan pernah berharap hasil investasinya. Oke. Kalaupun ada, anggap itu bonus. Kayak lu lagi servis mobil ke showroom, terus ada teh botol bro di samping counter kasirnya bro. Lu ambil. Kan, lu ambil gitu loh. Oh bonus saya bonus. Kan ambil bonus. Nah kalau teh botolnya kosong masa lu keluar lagi ya nggak jadi gara-gara nggak ada teh botolnya. Lu mau servis atau mau beli teh botol gitu loh maksud gue. Oke. Simpelnya kayak gitu. Nah cuman memang harus gue akuin banyak banget agen juga ngomong investasi banyak. Tapi kalau tanya lagi kenapa agen ngomong kayak gitu? Karena banyak calon nasabah yang nggak suka beli asuransi, gitu. Jadi kalau dijualin ngomong investasi jadi lebih menarik gitu loh bro. Oke. Tapi sebetulnya kalau lo bilang kenapa lo nggak usah ngarepin investasinya, memang kenapa sih nggak perlu diharapin tuh memang kenapa gitu? Kalau lo anggap bonus aja gitu. Nah, karena kan gini loh, justru asuransi itu untuk melindungi investasi lo di tempat lain. I see. Ya, jadi lo kalau kan kalau lo memang asuransi ada investasinya bagus, lo ngapain punya duit di bank, bro? Nggak ada gunanya, udah dipotong biaya admin tiap bulan. Iya, lo ngapain main Indodex, bro? Mainin cryptocurrency nggak perlu ya. Iya, lu taruh aja lu semua di asuransi, udah ada perlindungan, ada investasi. Menurut gue sih itu hayal-hayal nggak jelas sih menurut gue ya. Tapi again, ini perspektif gue. Lu mungkin ngomong sama agen lain, dia punya perspektif sendiri, ya terserah lo. Oke. Asuransi kan ada banyak. Ada asuransi kesehatan, ada jiwa, ada terus ada asuransi pendidikan atau apapun itu banyak banget gitu ya. Ya, asuransi mana dulu yang harusnya gue punya gitu? Lu list resiko lo, terus lu list budget lo. Oke. Kenapa harus list budget gitu? Ya dong, ya contoh misalnya untuk nge-cover semua resiko lu butuh duit premi 10 juta sebulan misalnya. Apakah lu punya budget segitu gitu loh. Nah, dengan budget yang lu ada, lu bisa maksimalin yang mana gitu. Kayak gitu. Oke. Jadi sebetulnya tidak ada hubungannya mana jiwa dulu, mana kesehatan dulu. Sebetulnya yang mana belum terproteksi aja kali ya. Nah, kalau misalnya gue masih punya 0 nih, bahkan gue belum pernah ikut BPJS, dan budget gue terbatas, mulai dari mana gue? Oke, budget lu terbatas. Yang terbatas itu sebenarnya ambigu ya, berapa batasnya gitu. Ya misalnya gini, misalnya gue baru kerja, let's say gue punya, gue baru kerjaan gue serabutan, nggak punya, tapi gue punya, let's say gue punya duit sekitar 300.000 sampai maksimal 500.000 yang bisa gue keluarin untuk satu asuransi gitu ya. Untuk satu asuransi. Nah gue nggak tahu harus mulai dari mana. Kan kadang-kadang dulu tuh gue selalu kepaku begini kan. Jadi ada seorang agent yang bilang udah lo ambil asuransi kesehatan, ada jiwanya dan segala macam, tapi back again karena gue orang yang malas baca perjanjian itu, in between time kan gue lupa tuh akhirnya. Jadi gue lupa punya mana. Dan gue juga menurut gue ini seharusnya penting, maksud gue bagi orang-orang yang mungkin gak kerja sama orang tapi dia entrepreneur sendiri. Misalnya contoh kayak ada YouTuber. Ada YouTuber nih kayak gue, misalnya ada YouTuber lah, ada orang-orang yang bekerja di dunia kreatif yang dia kerja sendiri di rumah sendiri, mungkin belum punya keluarga, tapi kan tetap harus dilindungi proteksi asuransi juga. Nah, mulai dari mana? Kesehatan kah, jiwa kah, atau apakah gitu? Oke, ini lu tanya dari sudut pandang gue ya. Oke, sudut pandang gue ya gini. Nah, again lu cek gini. Pertama-tama, lo itu ada nggak orang yang bergantung sama lo? Oke. Itu juga cek gitu ya. Kalau nggak ada orang, kalau ada orang yang bergantung sama lo, lu orang tua itu termasuk orang yang bergantung sama gue nggak orang tua? Tergantung orang tua lu lagi. Orang tua lu golongan 2%, golongan 20%, balik lagi. Kan ada bro sekarang orang yang sampai maksudnya sampai cucunya masih dibayarin uang sekolahnya juga ada kan, orang tua yang masih bayarin
cucu ya kita ada. Balik lagi itu nggak bisa dibilang nggak ada satu pattern gitu. Nah, tapi lu cek aja, ada nggak orang yang bergantung sama lo? Itu dulu. Oke, kalau nggak ada orang yang bergantung sama lo, berarti lo lagi menopang diri lo sendiri kan? Iya. Nah, berarti contoh gini, apakah asuransi jiwa penting buat lo? Tidak penting. Kenapa? Karena kalau misalnya amit-amit lo meninggal dunia, lo tidak berdampak secara ekonomi kepada orang lain. Oke. Ngerti nggak? Iya. Tapi lain kalau lu utang lu banyak ya bro ya. Utang lu di kiri kanan. Iya. Pas lu meninggal dunia orang-orang tiba-tiba nagih orang tua lu, kerabat lu gitu ya, lain ya. Itu. Nah itu. Jadi itu menurut gua. Nah tapi cuman tantangannya BPJS tuh ada lagi nih. Apalagi kalau budget lu terbatas kan BPJS itu memberlakukan ketentuan satu orang ambil, satu kartu keluarga harus ambil. Nah kadang-kadang tuh ada orang tuh kartu keluarga isinya 6 orang gitu kan. Ada orang nebeng di rumah dimasukkan tuh keluarga. Lu bayangin dari cuma 150 tiba-tiba lu mau ngambil tapi yang lain nggak mau ngambil, lalu yang mau bayar siapa? Kayak gitu kan. Nah again kalau menurut gua sih dari cerita lu ya gua akan saranin untuk ambil asuransi kesehatan dan asuransi sakit kritis. Oke. Contoh ya bro, contoh seorang artis gitu ya. Misalnya dia sakit gitu ya. Yang pertama kan dia harus bayar biaya rumah sakit. Ya kan, yang kedua dia kehilangan potensi pendapatannya dia bro selama dia sakit. Contoh seorang tadi gue pagi nonton Imam Darto, dia kena COVID kan. Terus ya dia bilang maksudnya gue 2 minggu nggak syuting gitu loh. Gue nggak, lu bayangin 2 minggu nggak syuting aja kerasa, apalagi kalau 2 tahun, apalagi kalau 3 tahun gitu loh. Jobnya nggak ada dan segala macam. Artis bro, galang dana gampang bro. Kalau kita galang dana bro, nyumbang dia lagi. Udah gitu kalau galang dana kan harus pergi ke pinggir jalan gitu kan. Bahkan gitu. ke jalan aja nggak bisa, susah. Oke gitu. Guys. Ya oke, thanks. Nah ini ada lagi nih ya. Bilang saya ikut asuransi plus investasi kata agen dan dijanjiin akhir kontrak uang balik semua. Apakah itu benar katanya? Nah gini agen ya, gue nggak bisa ngelihat isi polis. Iya. Itu kan cuma omongan agen gitu kan. Oh berarti lu berarti dia juga harus baca polis lo bro berarti kan? Oh jelas dong. Kalau agen itu ngomong gitu, nah uang balik semua kan ada banyak juga. Gue tahu asuransi yang uangnya balik semua, tapi dengan catatan tidak boleh klaim. Sama sekali selama periode asuransi. Nah ada yang ngomong gitu. Tapi kebanyakan sih bro, nggak bakal balik. Itu omongan doang. Semua nggak bakal balik ya? Gue nggak bisa bilang. Maksudnya persyaratan bintang-bintang kecilnya tuh banyak sebetulnya. Yes, iya betul. Ini dari Nino Raharjo juga nih. Saya kerja di rumah sakit pusat rujukan kanker katanya. Pasien saya banyak yang dari luar Pulau Jawa. Ada nggak sih produk asuransi atau sebenarnya di produk asuransi kesehatan yang bisa mengklaim biaya perjalanan plus akomodasinya juga katanya? Karena ini juga pertanyaan yang sama waktu kalau teman-teman tahu, teman gue ada nih si namanya Pram, gue teman-teman pada tahu Pram itu kan sempat dirawat di Penang di Malaysia karena dia jantung waktu itu asuransinya cover biaya pengobatannya tapi akomodasi dan perjalanannya kan nggak di cover. Nah itu ada nggak maksudnya asuransi itu? Oke, nah gini. Gue nggak tahu ya, Gen. Kalau di dalam lingkup Indonesia, gue nggak tahu ada apa nggak. Tapi ada asuransi yang nge-cover kalau lu rawat inap di luar negeri dari mulai lu keluar pintu sampai lu mendarat di sana sampai biaya pengobatan lu, ada asuransi yang cover model kayak gitu. Oh ada? Ada. Gue tahu ada. Gitu loh. Jadi ada sebetulnya ternyata ya. Ada. Tapi gue nggak tahu apakah di dalam domestik itu dia. Setahu gue tapi dia keluar negeri. Tapi gue nggak tahu ya bro. Di domestik bisa apa nggak? Kayak gitu. Tapi keluar negeri malah justru bisa. Bisa. Oke. Kayak gitu. Tapi domestik tapi untuk kayak gitu makanya gue selalu bilang sakit kritis itu sama pentingnya sama kesehatan. Karena sakit kritis itu nge-cover biaya di luar biaya rumah sakit. Akomodasi, tiket pesawat, segala macam gitu loh. Oke. Soalnya kan banyak yang bilang juga bahwa pengobatan di let's say di Penang itu kan maksud gue jauh lebih sebetulnya kalau dirupiahkan pun sebetulnya nggak jauh beda dengan pengobatan di sini gitu, tapi penanganannya jauh lebih baik. Jadi banyak orang yang prefer berobat ke luar negeri dari Singapura, Penang Malaysia dan segala macam gitu. Tapi kalau misalnya ternyata bisa di cover juga plus biaya perjalanannya sih menurut gue very nice sih. Harusnya. Iya, ada. Tapi kan ya ada barang, ada harga gitu. Ini boleh dibisikin nggak? Kasihan saya lihat pasien-pasien, siapa tahu bisa buat domestik. Ini masalah nggak kalah besar dibandingin biaya berobatnya sendiri soalnya. Oh soalnya bolak-balik pasiennya. Ya
ngomong-ngomong soal itu kemarin temennya istri gue baru tuh maminya meninggal di rumah sakit itu. Maksudnya bukan meninggal gara-gara rumah sakit, memang udah sakitnya udah lumayan kompleks, udah lumayan banyak komplikasi ya. Ya gitu, ya anaknya bolak-balik luar kota ke sini, mesti nginep di hotel. Itu dia di pusat kanker di Darmais kan berarti ya? Iya, nah orang pasti dia tahu ada hotel namanya Bambuin, itu di depan Darmais. Di samping Darmais itu banyak banget pasien nginep di situ, keluarga pasien, bro. Kayak gitu, nah itu kan duit semua. Iya anjir, peluang gitu. bisnis baru, bikin hotel depan rumah sakit, guys. Lo sekarang anjay, kenapa gue gak kepikiran anjir. Iya. Lu jangan salah lu ada rumah sakit TBC Matupang, kemarin nasabah gue gitu. Jadi nyokapnya dirawat di rumah sakit TBC Matupang, dia nginep di hotel di sampingnya. Anjir, what the aduh, bisnis chance guys. Yo, iya benar. Lu ke rumah sakit Pertamina udah ada, bro. Oh iya, rumah sakit Pertamina iya. Udah ada di belakang itu, ada. Ini kata Nino aja, iya saya tahu itu katanya Bambuin. Nah, terus gimana? Terus tadi? Iya, makanya gue bilang, makanya penting banget untuk lu makanya sadarin lagi resiko lu. Kalau lu sakit, lu mau dirawat di mana? Ketika lu dirawat di tempat yang lu tuju, ada nggak orang-orang yang nemenin lo? Orang-orang tersebut siapa yang bayarin? Orang tersebut kehilangan income nggak gara-gara nemenin lo? Lu kehilangan income nggak gara-gara dirawat? Nah itu loh, kayak resiko-resiko kayak gitu yang lu mesti tahu gitu loh. Nah baru lu siapin. Anjir. Lo sekarang gini bro, kemarin gue ngomong sama nasabah gue, gue mau beli asuransi yang rawat inap sampai seluruh dunia, sampai Eropa gitu kan. Gue tanya sama dia, seandainya lu punya duit, lu punya asuransi, lu bisa dirawat di Jerman misalnya. Gue tanya, lu sakit di sono, lu punya duit nggak buat bayarin keluarga lu terbang ke Jerman? Karena lu sakit di Jerman, nggak ada yang nemenin lu, bukan tambah sembuh tambah mati lu. Ya, karena lu kesepian gitu kan. Banyak faktor bro, gue punya nasabah secara ekonomi biasa aja, tapi maksa buka asuransi gede, karena menurut dia gue kalau sakit supaya gue nyaman, gue mau dapat kamar yang bagus. Daripada gue tambah sakit, gue bakal keluar uang gede, mendingan gue udah gedein di premi gue aja. Bukan dia sombong, tapi gue paling gak suka sekamar berdua. Gue mau tidur, pasien lain, emaknya dateng, sepupunya dateng, ketawa-ketawa, tepok-tepok tangan. Ya kan gak bisa larang gitu loh. Benar juga sih. Iya, kayak gitu. Oke. Jadi intinya kurang lebih diskusi kita coba cukupin dulu sampai segini. Intinya untuk sebagai sebagai intro lah kita ngobrolin mengenai masalah asuransi cukup sampai di sini kali gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman masih berminat untuk menerusin link sertifikat dong, emangnya ini webinar. Terus gue yang tanda tangan gitu. Dia tanda tangan ya. Nah jadi kalau misalnya teman-teman nanti masih tertarik lagi untuk ngebahas masalah deep mengenai asuransi atau lebih ke arah teknikal gitu ya, tempatnya sih kayak bukan di sini gitu ya. Tempatnya sih kayak tempatnya saya ditunggu nasi kotaknya gimana? Nah jadi kalau misalnya teman-teman berminat untuk tahu lebih lanjut lagi, yang diskusi lebih spesifik, diskusi lebih teknikal lagi, karena gua rasa sih kalau kita mau bedah gitu kan banyak banget gitu ya. Bahkan kalau lo denger tadi kata kuncinya, kata Gideon pertama adalah lo harus kenalin diri lo sendiri, kenalin resiko lo. Itu juga bukan langkah yang gampang menurut gua. Iya, betul. Karena mostly gak semua orang itu paham mengenai resiko yang dia punya. Betul. Dan mengenali resiko juga tidak gampang. Karena gue juga dikenalin sama Gideon sebetulnya ya dulu waktu itu. Jadi gue rasa untuk tahap 1 mengenali resiko lo pun sendiri itu bisa jadi pembicaraan yang sangat panjang sekali kalau kita ngomongin masalah teknikal dan segala macam. Belum lagi kalau kita ngomongin masalah tadi pegang perjanjian, bukan janji, itu juga perjanjian yang kita punya, yang kita pegang saat ini. Mungkin ada baiknya sekarang teman-teman yang sekarang udah punya asuransi gitu, yang udah punya asuransi, baca polisnya. Lo coba telah, kalau ada yang nggak ngerti langsung telepon agennya, bener ya? Iya, benar. Karena itu hak lo. Tuh. Gue yakin sih ini topiknya agak berat ya. Tapi gue yakin dengan langkah-langkah tadi, mengenali resiko lo, baca polis perjanjian lo, itu gue rasa ada 2 langkah kunci untuk lo bisa mengenali dunia asuransi ini jauh lebih dalam sih menurut gue. Iya, sama kasih tahu ahli waris lo. Lo punya polis. Ahli waris lo. Termasuk kalau lo masih single, masih jomblo, yang sudah 10 tahun menjomblo, mungkin ada baiknya lo kasih tahu orang tua lo. Nah, bener. Harus kasih tahu bahwa lo punya polis. Gue ada pengalaman gitu, temen gue bokapnya nggak ngasih tahu. Pas dia meninggal, gue suruh, pas bokapnya meninggal, gue suruh coba bongkar-bongkar laci bapak lu, ada nggak polis? Ketemu bro polis. Oh, ada ya ternyata ya? Ada, banyak, pasti ada. Oke.
kayak gitu. Oke, nah itu dia guys ya. Mudah-mudahan tuh dari tips-tips dari Gideon bermanfaat banget ya. Makasih banyak bro ya, udah ikutan join nih ya. Mudah-mudahan ini juga bermanfaat juga buat teman-teman, dan mudah-mudahan bisa mengenalin lebih ke teman-teman juga biar nggak antipati terhadap asuransi dan menyadari bahwa asuransi itu penting. Tapi yang lebih penting lagi adalah lo tuh harus mengenali diri lo sendiri sebelum lo ikutan join asuransi, biar lo tidak tertipu dengan produk-produk dari agen-agen yang mengutamakan janji tapi bukan perjanjian gitu. Iya, betul. Gua ada police station, itu game dong, bukan police. Ya itu game dong. Ya, aduh, Pak Dokter. Jadi Bang BPJS bagus nggak? Bagus banget. Tadi udah kita jawab di awal-awal ya. Bangsat ya. Bagus. BPJS sudah bagus banget ya. Jadi itu satu-satu. Dan please lu punya minimal lu bantuin pemerintah. Oke. Ganti nama channel nggak nih? Rizky nawarin asuransi? Enggak dong. Masa nama channel gue jadi Rizky nawarin asuransi? Bukan dong guys. Ya. Bukan. So itu aja ya, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang ketinggalan diskusi kita dari awal. Ini nanti akan gue upload juga di Rizky Main Game, dan gue akan upload juga di Rizky Punya Cerita di YouTube gue. Jadi semoga kalian bisa mendengarkan versi fullnya di situ, bisa ngikutin diskusinya dari awal sampai akhir, dan tetap bisa. Kalau ada yang kalian tanya, silakan nanti tanya di, kalau misalnya di YouTube silakan tanya di kolom komentar nanti ya. Di YouTube di kolom komentar nanti gue coba bantu mediasi ke Gideon gitu ya kalau ada pertanyaan. Jadi nanti biar gue bisa jawab juga di kolom komentar kalian di YouTube. Kalau misalnya pengen ada sesi 2, nanti gue pikirkan dulu kira-kira untuk sesi 2 kita bisa ngebahas apa mengenai asuransi ini lebih banyak gitu ya. Oke men, thanks a lot guys ya. Makasih banyak yang udah follow ya. Nih sebentar gue baca dulu yang udah follow. Ada Pico, ada Amazing Volcan, ada UDMK, ada Kokakushi Home, ada Finister 1234, Fadalanis. Ya, terima kasih banyak yang baru join, yang udah baru follow di Rizky Main Game. Semoga lo suka dengan konten-konten yang gue bawakan, dan semoga konten-konten yang gue bawakan juga tetap bermanfaat buat kalian. Gitu aja guys, terima kasih, selamat malam, selamat istirahat. Oyasuminasai. Let's go sama istirahat. Bye bye. Oke, thank you, bye.